Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membuka tanya jawab ya seputar hal-hal yang berkaitan dengan fikih Ramadan ya. Namun sebelum saya buka tanya jawab, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ikhwan-ikhwan dan para akhwat. Di antaranya pertanyaan pertama, apakah azan salat subuh yang berlaku di tanah air kita ini sudah tepat atau kecepatan? Ya, tentunya kita terkadang ada yang mengatakan azan yang subuh yang kita dengar sekarang kecepatan 15 menit, ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Adapun waktu azan salat duhur, asar, maghrib dan isya tidak ada perselisihan. Setahu saya tidak diperebutkan di sini ya. Tetapi masalah azan salat subuh memang ada perselisihan. Dan ternyata perselisihan ini bukan cuma ada di tanah air. Bahkan perselisihan ini ada juga di Arab Saudi. Sejak saya kuliah dahulu saya sering dengar perselisihan ini. Ada yang menyatakan bahwasanya azan subuh ya karena yang dijadikan patokan oleh pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sama, takwim Ummul Qura, yaitu penanggalan yang diletakkan oleh Ummul Qura ya. Nah, yang benar bagaimana? Dua-duanya punya dalil. Demikian juga ulama di sana berselisih ya. Para ulama kibar seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian mufti kerajaan Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin, dan sebelumnya juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian juga Menteri Agama Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin. Demikian juga banyak ulama mengatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang ini sudah tepat. Bukan kecepatan tapi sudah tepat. Sebagian ulama yang saya tahu seperti Syekh Sa'ad Al-Fathlan ya menyatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang azannya itu kecepatan 15 menit atau lebih daripada itu ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar ya, kalau mau tahu benar tentunya kita harus praktek mana yang lebih benar, dan dua-dua sumbernya terpercaya ya. Tetapi kalau antum tanya kepada saya lebih condong kepada pendapat ulama kibar Shalih Fauzan, kemudian Syekh bin Baz ya. Tentunya mereka tatkala membenarkan takwim Ummul Qura, mereka tidak sembarang. Mereka tentu punya tim untuk mengecek fajar muncul kapan. Takwim Ummul Qura yang sekarang dipakai di tanah air dan juga di Arab Saudi menyatakan bahwasanya jika matahari letaknya minus 20 derajat sebelum terbit ya, maka sudah nampak fajar shadiq ya. Dan ini yang diperdebatkan oleh sebagian orang, sebagian astronom. Kata mereka minus 20 belum kelihatan fajar shadiq ya. Harus ditambah lagi entah minus 17 ya, semakin mendekat ke arah cakrawala, minus 20, minus 19, minus 18, semakin dekat cakrawala, matahari semakin apa? Cahaya semakin kelihatan. Paham? Nah, apakah minus 20 derajat di bawah cakrawala sudah kelihatan fajar? Ini diperselisihkan. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi mengambil hal ini, bahwasanya minus 20 sudah kelihatan apa? Fajar. Sebab Allah mengatakan tidak harus dinaikkan. Entah minus 17, setiap derajat itu 4 menit. Berarti kalau minus 15 berarti kecepatan 20 menit. Kalau minus 16 berarti kecepatan 16 menit ya. Mereka yang mengatakan sekarang pun kecepatan, mereka pun berselisih. Kecepatan berapa menit ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong kepada bahwasanya azan yang dikumandangkan sekarang sudah tepat. Kenapa? Pertama dari sisi itu pilihan para ulama kibar ya. Ulama besar ya, bahkan mufti kerajaan Arab Saudi, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan Menteri Agama Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan mereka orang-orang yang kita akui ilmu mereka dan kita akui ketakwaan mereka, dan mereka tentu tidak sembarang. Yang kedua, kalau kita lihat praktek dalam hadis-hadis Nabi, disebutkan Nabi SAW selesai sholat subuh itu ya, seorang baru mengenal teman duduknya. Kata dalam hadis,
wa kana yanfatiru min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Rasulullah SAW selesai dari salatnya tatkala seorang baru mengenal temannya, teman duduknya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat subuh, dia baru kenal, oh kamu si fulan. Sebelahnya dia belum kenal ya. Jadi masih remang-remangnya sangat tinggi sehingga yang dikenal baru di sampingnya. Demikian dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Rasulullah sallallahu salat subuh, ternyata ibu-ibu juga ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai salat subuh, tidak ada yang mengenal ibu-ibu tersebut. Mereka lihat ini perempuan, tetapi siapa ibu-ibu ini tidak ada yang kenal. Kenapa? Karena sangat remang-remang. Ya, la ya'rifuna ahadun minal ghalas. Tidak seorang pun yang mengenal ibu-ibu tersebut karena masih sangat remang-remang. Berarti Nabi selesai salat subuh itu masih gelap. Baru kelihatan bentuk tapi wajah belum apa? Kelihatan. Baik. Kalau kita praktekkan waktu kita sekarang. Sekarang azan subuh jam berapa di Bekasi? 4.35 lah, 4.35. Nah, Nabi SAW setelah salat subuh, setelah azan subuh, beliau salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, beliau sempat berbaring. Yattaji', sunnah Nabi SAW, beliau berbaring ya. Setelah itu baru kemudian dikomatkan, kemudian salat. Paling tidak antara komat, antara azan dan iqamat mungkin sekitar 15 menit. Mungkin sekitar 15 menit. Baik. Sekarang komatnya kita mundurkan ya. Jadi 35 tambah 15 berapa? Atau 20 lah. 35 tambah 20 menit berapa? 55. Kemudian Nabi SAW salat subuh yaqra ya bainal 50 ayat ila 100. Antara 50 ayat sampai 100 ayat beliau baca. Kalau 50 ayat kira-kira 16 menit, 17 menit. Kalau 100 ayat kira-kira setengah jam, 35 menit. Taruhlah Nabi SAW baca 100 ayat salat subuh, berarti 35 menit. Nah, 455 tambah 35 jadi berapa? Setengah 6. Jadi setengah 6. Kira-kira setengah 6 kalau kita matikan lampu semua, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di samping kita kenal enggak? Kenal. Sudah kenal ya? Sudah kenal insyaallah. Setengah 6 itu sudah agak apa? Agak terang. Taruh lampu mati semua, insyaallah kita sudah kenal sebelah kita ya. Ini versi azan yang berlaku sekarang. Sekarang kalau kita coba kita pakai versi azan yang katanya kecepatan. Berarti azannya kita tunda 20 menit. Kata mereka sampai 20 menit ya. Baik, harusnya azan 4.35 jadi 4 berapa? 4.55. Baik, azan. Setelah itu tunggu qomat 15 menit. 55 tambah 15 berapa? 5 lewat 10 atau 5 lewat 15 menit. Kemudian salat setengah jam jadi berapa? 6 kurang seperempat. 6 seperempat kira-kira yang dikenal di samping apa seluruh masjid dikenal? Seluruh masjid mungkin dikenal ya. Jadi maka kita mengambil jalan tengah, ini disampaikan oleh sebagian ulama. Karena kita sendiri tidak pernah praktek melihat fajar, ya, maka untuk masalah bersahur kita ihtiyat, kita berhati-hati. Begitu azan dikumandangkan kita berhenti. Kita berhenti. Jangan kita nekat untuk makan dan minum lagi, karena bisa jadi ya memang azan yang sekarang sudah tepat, dan kalau kita sudah tahu sudah azan kita nekat makan dan minum berarti puasa kita batal. Tetapi untuk sholat maka kita tunda qomatnya 15 menit untuk hati-hati ya, sehingga tatkala kita qomatnya ditunda 15 menit atau 20 menit maka dua pendapat sudah menyatakan sholat subuhnya sah. Tetapi kalau qomatnya baru 5 menit pendapat kedua mengatakan sholat subuh enggak sah. Paham? Karena kata mereka salat subuhnya, azan subuhnya kecepatan 15 atau 20 menit. Maka untuk hati-hati kita qomatnya kita tunda berapa menit? 15 sampai 20 menit ya. Ini sempat terjadi heboh di Arab Saudi tentang khilaf ini, tetapi karena dari Kementerian Agama menyuruh untuk qomat 20 menit atau 25 menit, maka tidak ada khilaf lagi di antara mereka karena qomatnya ditunda 25 menit ya. Baik. Paham sampai di sini? Pertanyaan kedua yang sering juga ditanyakan, ya, Ustadz, orang tua saya meninggal dunia, ya, kemarin sakit, kemudian meninggal dunia, tidak sempat puasa sebulan, apakah saya harus mengqadha untuk orang tua saya? Ini sering ditanyakan. Ada hadis Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu.
barang siapa yang meninggal dunia dan ternyata dia punya kewajiban berpuasa, maka wali-walinya boleh membayar hutangnya. Wali-walinya yang mempuasakannya, anaknya kayak atau kerabatnya kayak ya, atau saudaranya, enggak ada masalah ya. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini ya. Hadis ini yang lebih benar adalah mencakup seluruh hutang puasa ya, baik puasa Ramadan maupun puasa nazar atau puasa kafarah. Kalau seorang meninggal dunia ternyata dia punya hutang puasa, maka boleh anaknya, boleh kerabatnya untuk mempuasakan dia, membayar hutangnya. Tetapi orang yang punya penyakit sehingga tidak bisa berpuasa, ada 3 model. Orang yang punya penyakit tidak bisa berpuasa ada 3 model. Model pertama adalah orang yang sakitnya sakit tahunan atau disebut dengan al-marad alladzi la yurja bur'uhu, yaitu penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut ilmu kedokteran. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia harus makan obat terus sehingga dia tidak mungkin berpuasa, ya. Dia tidak mungkin berpuasa, dokter melarang dia berpuasa. Maka kalau penyakitnya seperti ini tahunan, ya, menurut dokter tidak bisa sembuh, maka orang seperti ini bayar fidyah. Orang seperti ini bayar fidyah karena uzurnya tidak hilang, ya. Taruhlah ternyata setelah 5 tahun dia sembuh, apakah dia harus mengqadha? Tidak harus. Dia sudah bayar fidyah untuk penyakit yang menurut dokter susah untuk sembuh tadi, maka sudah cukup. Nah, ini penyakit model pertama yang menurut dokter tidak mungkin sembuh, maka bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin mengqadha karena dia akan sakit terus. Maka jalan keluarnya adalah apa? Bayar fidyah. Sama seperti orang tua, enggak mungkin muda lagi. Udah tua tidak bisa puasa, bayar fidyah. Ini penyakit model pertama. Yang kedua, penyakit model kedua yaitu orang sakit. Ya, orang sakit, ya. Kemudian dia tiba-tiba sakit, ya, mungkin kecelakaan, mungkin tiba-tiba terkena penyakit tertentu, ya. Kemudian dia tidak bisa puasa, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia tidak puasa, kemudian dia meninggal dunia. Padahal dia sakit di bulan Ramadan. Nah, kata para ulama, orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Kenapa? Karena orang yang sakit model seperti ini, itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau bersafar sehingga dia berbuka, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Paham? Hari-hari tatkala dia sembuh tentunya. Ternyata dia tidak menemukan hari-hari sembuh tersebut, dia sakit terus meninggal. Paham? Sehingga dia tidak wajib puasa, dia tidak punya hutang karena dia hanya wajib puasa kalau dia menemukan hari-hari yang dia sembuh tersebut. Ternyata orang ini waktu sakit langsung meninggal, sehingga orang ini tidak punya hutang puasa. Paham? Model ketiga, orang yang sakit ini sangat mungkin untuk sembuh. Kemudian dia sembuh, Allah kasih dia kesembuhan beberapa waktu, dia bisa mengqadha sebenarnya. Namun ternyata dia tidak mengqadha sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah, inilah yang dikatakan orang ini punya hutang. Nah, kalau bapak kita meninggal model penyakitnya seperti model ketiga, baru kita bayar hutang puasanya, kita yang puasakan. Tetapi kalau bapak kita, ibu kita meninggal ternyata penyakit model kedua, ya tidak ada hutang berarti. Bisa dibedakan? Yang benar. Bisa dibedakan atau tidak? Yakin? Baik. Pertanyaan berikutnya. Sekarang kita ambil pertanyaan dari para hadirin hadirat. Ustaz, bolehkah tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan Ramadan dari sehabis tarawih? Tadarus Al-Quran, ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri, untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri, itu enggak ada masalah. Ya. Kita kumpul untuk semangat masing-masing baca Al-Quran sendiri. Karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Quran khatam. Ya, kita ingin setiap kita baca Al-Quran khatam. Tapi yang jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian. Kalau kita bacanya ganti-gantian, tidak ada masalah. Cuma kita tidak khatam akhirnya. Karena kita baca sebagian, orang kedua baca sebagian, orang ketiga baca sebagian. Akhirnya sebenarnya kita tidak khatam Quran. Tetapi kita khatam bersama-sama. Itu ya, padahal kita ingin kita khatam Quran, ya. Kalau dalam rangka tadarus, dalam rangka saling belajar, ya enggak ada masalah. Saling belajar, ada yang di antara orang-orang tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang 5 ayat pertama, oh ada yang salahnya gini, kamu lanjut 5 ayat kedua.
Kalau salah ditegur, kamu lanjut 5 ayat ketiga. Ini enggak ada masalah, namanya belajar. Ini belajar. Tapi kita di bulan Ramadan kita dituntut untuk banyak baca Quran. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, enggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa? Khatam. Ya. Padahal kita dituntut untuk bisa khatam Quran. Ya. Maka saya tidak anjurkan, karena kita ingin bahwasanya setiap orang khatam Al-Quran. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu yang juga suka tadarus, ya. Ibu-ibu sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. Sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. Apalagi kumpul-kumpul tadarusan pakai mikrofon. Nah ini kadang-kadang didengar oleh tetangga, didengar oleh banyak orang. Ini ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Pertama, ini membuka pintu riya. Ya. Ibu kemudian pas bagian dia, kemudian dia baca dengan sebaik-baiknya, ya, karena dia tahu orang satu kampung dengar, ya. Ini buka pintu riya. Ya, yang kedua tatkala dia tadarusan berarti dia tidak khatam, tetapi dia mendengarkan bacaan orang lain. Yang ketiga, khawatir mengganggu orang, ya. Mengganggu orang, sudah malam, orang mau tidur, orang mau istirahat. Mungkin dia ingin tidur cepat supaya bisa bangun malam, sholat malam lagi. Kita nggak tahu, masing-masing orang punya keperluan berbeda-beda. Kemudian juga khawatir menimbulkan fitnah, ya. Tatkala seorang wanita suaranya merdu, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ada yang dengar bapak-bapak, suara siapa itu? Mungkin pertanyaan pertama, istri siapa itu? Ini masih mending pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua, gadis apa janda itu? Repot. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan, ya, dengan hal-hal tadi yang saya katakan. Tapi misalnya kumpul-kumpul di rumah ibu-ibu kemudian tadarusan, ada yang bimbing, itu enggak ada masalah untuk perbaiki apa? Tajwid, enggak ada masalah. Ustaz, bolehkah menikah di bulan Ramadan? Ya boleh saja. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Syawal. Ya. 10 hari terakhir juga boleh nikah. Apakah ada dalil yang menyarankan untuk menikah di bulan tertentu? Rasulullah SAW ya menikah di bulan Syawal. Saya tidak tahu ada dalil tentang menikah di bulan tertentu. Asalnya secara zatnya nikah itu adalah perkara duniawi. Tapi kalau dalil saya belum tahu dalil tersebut, ya. Dan kalau menikah di bulan Ramadan, godaan semakin berat, ya. Menikah kemudian di siang hari kangen rindu, ya. Gelisah, ya. Apalagi masih muda, ya. Kemudian akhirnya dia berat siang hari. Hari terasa panjang sekali. Lama, karena dia memang baru nikah, ya. Nah, orang baru nikah wajar lah. Ingin selalu bergaul, berhubungan dengan istrinya, wajar, ya. Dia baru masuk dunia baru, ya. Ustaz, bagaimana jika saat sahur masih haus atau belum minum, terasa dahaga? Bolehkah minum tapi adzan mulai dikumandangkan? Ya ini tadi repot tadi saya bilang. Antum ikut pendapat yang mana? Jangan ikut pakai hawa nafsu tapi, ya. Mudah-mudahan, ya. Saya mengatakan sebaiknya tidak usah, sudah. Siapa suruh ente terlambat bangun, ya. Dan kali jangan terlambat bangun. Tetapi memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Kalau Anda masih ragu ini azannya tepat atau tidak, Anda boleh minum. Kalau Anda masih ragu. Tapi kalau Anda yakin ini azannya sudah tepat, jangan minum. Jangan minum. Itu muadzinnya tuh enggak lihat jam itu. Kalau Anda masih ragu silakan, tapi kalau Anda sudah yakin benar, maka tidak boleh. Karena Allah sudah kasih batasan, wa kulu washrabu hatta, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Terbit fajar. Ya. Syekh Utsaimin saya pernah dengar di muridnya langsung, dia berkata bahwasanya azan sekarang ini kecepatan beberapa menit. Kecepatan karena mereka menggunakan perhitungan yang sangat detail dengan alat. Adapun pakai pandangan mata, fajar belum begitu kelihatan. Baru beberapa menit setelah itu baru kelihatan. Yang jadi patokan adalah pandangan mata. Demikian juga Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti rahimahullah dalam sebagian ceramahnya dia mengatakan, saya pernah keluar jauh dari kota Madinah. Kemudian saya menunggu fajar terbit. Ya, ternyata jarak antara adzan di Masjid Nabawi dengan yang saya lihat fajar memang ada beda sedikit, ya. Adzan Masjid Nabawi lebih cepat, tapi hanya sekedar orang meneguk segelas air. Jadi cuma beberapa 1 menit mungkin tidak sampai lama bedanya, ya. Jadi lebih hati-hati diperlukan, ya.
Tapi kaedahnya kalau Anda masih ragu, Anda boleh apa? Minum. Tapi kalau sudah yakin, tidak boleh. Ya. Jangan pas Anda haus, oh saya ragu. Pas tidak haus, oh saya yakin. Sudah benar itu azannya. Karena hawa nafsu itu ikut merojihkan pendapat, benar. Ya, orang kadang punya, dia condong kepada sini, dia rojikan yang itu. Kenapa? Ada hawa nafsu bermain. Ana mau bertanya, apakah ghibah termasuk membatalkan puasa? Ghibah tidak membatalkan puasa, tapi dia mengurangi pahala puasa. Dia mengurangi pahala puasa. Jadi dia berkaitan dengan seluruh maksiat. Seluruh maksiat mengurangi pahala puasa. Makanya kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau berpuasa, maka berpuasalah pula pandanganmu, pendengaranmu dan lisanmu. Kemudian dia berkata, "Wala taj'al yauma fitrika yauma wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa'an." Dan jangan kau jadikan hari puasamu seperti hari tidak berpuasa. Harus dibedakan. Kita sedang puasa, argo pahala kita sedang jalan. Maka jangan kita merusak hari tersebut. Makanya Nabi melarang, kata Nabi, "Idza kana yaumi siyami ahadikum." Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfuth. Jangan dia berkata-kata kotor. Kenapa? Akan mengurangi, menyedot pahalanya, ya. Kemudian wala yashab, jangan teriak-teriak. Teriak-teriak itu boleh, tidak ada dosanya, tapi ngapain seorang puasa berteriak-teriak? Wala yajhal, dan jangan melakukan hal-hal yang bodoh, jangan maksiat. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajak dia berantem, maka jangan dia layani. Falyakul ini mur'un shaim, katakan aku sedang berpuasa. Maka saya ingatkan, seorang sedang berpuasa jangan ghibah, jangan maksiat. Kalau di dalam grup ada perdebatan di grup, jangan dilayani. Dia di Facebook ada media sosial, kemudian ada debat-debat situ, jangan dilayani. Ada orang maki-maki dia, jangan dilayani ya. Tinggal blokir saja, ya. Enggak usah dilayani ya. Karena itu semua akan mengurangi pahala kita ya. Jadi yang terutama lebih hati-hati adalah pandangan. Di zaman now sekarang ini ya, banyak hal yang bisa membuat kita bermaksiat dengan pandangan. Ya, kita melihat HP, kita bermaksiat, melihat Facebook, terkadang muncul gambar-gambar wanita yang tidak senonoh, kita pun lihat. Gara-gara terlalu sering kita melihat hal seperti ini, sehingga akhirnya menjadi biasa. Yang suatu yang mungkar jadi apa? Terbiasa. Ya. Di jalan-jalan kita lihat iklan-iklan cewek-cewek begitu banyak ya. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede ya. Ya. Iklan macam-macam isinya cewek semua ya. Iklan apa ya, yang semua ceweknya gede. Iklannya gede, barangnya itu kecil, ceweknya yang apa? Yang gede ya. Akhirnya kita lihat ceweknya ya. Baru lihat barangnya. Ini mengurangi pahala kita. Jadi pahala kita akhirnya kena roaming ya. Tergantung yang kita lihat. Terkadang roaming lokal, terkadang interlokal, terkadang internasional roamingnya ya. Maka seorang berhati-hati tatkala berpuasa, jauhi atau kurangi lihat-lihat YouTube, internet, hati-hati ya. Kalau kita lihat YouTube ceramah pengajian, sebelah kanan kiri semuanya maksiat terkadang. Mengerikan. Ya. Kita belum tentu bisa berpuasa lagi tahun depan. Ya. Tahun ini kita berpuasa dengan sebaik-baiknya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar, ghibah itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Semakin banyak dia ghibah, semakin banyak pahalanya kena roaming. Dan bisa jadi seorang akhirnya puasanya tidak meraih pahala sama sekali. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ustaz, di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana? Ya. Apakah ana ikut? Apakah ana menghindar? Lalu kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf ya. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri ya. Kapan seorang punya salah segera minta maaf, apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan.
Ustaz, saya bertanya tentang perihal salat tarawih. Di dekat rumah ana ada musola, tapi salatnya cepat banget. Kayak matuk ayam terus. Udah gitu bacanya juga tidak tartil. Apakah ana harus salat dekat rumah atau nyari masjid yang lebih sesuai dengan sunnah? Memang di Indonesia ada lagi tren sebagian orang salatnya seperti ini cepat ya. Bahkan rekor dunia yang rekor dunia salat tercepat itu di Indonesia. Sejak zaman sahabat belum ada ya. Sampai sekarang baru Indonesia yang pecahkan rekor dunia 23 rakaat 7 menit. Itu belum ada negara manapun. Jadi subhanallah ya, masuk Guinness Book of Record. Rekor dunia ya. Ya, belum pernah ada sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ya kalau salatnya sudah seperti itu, seperti matok ayam, itu salat tidak sah. Tidak tumakninah, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tumakninah adalah rukun salat, terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki berpendapat bahwasanya tumakninah yaitu tenang, berdiri tenang, rukuk tenang, duduk di antara dua sujud tenang, itu adalah rukun salat. Barang siapa yang salatnya tidak tumakninah maka salatnya tidak sah. Kalau ternyata kita salat di mushola kita salatnya begitu cepat dan tidak seperti itu modelnya, maka tidak usah salat di situ. Ya, kalau ada yang tanya kenapa Anda tidak salat, saya tidak serak salatnya seperti ini. Ya, karena ini menurut saya tidak benar. Sampaikan dengan baik-baik ya. Ya, karena salat seperti itu ya apa yang kita dapatkan. Ya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak meraih dari salat malamnya kecuali capek dan begadang saja ya. Jadi salat cepat-cepat itu apa faedahnya? Kita ingin kalau kita selesai salat ada iman yang kita dapatkan. Kita ingin selesai kita salat, kita rasa cahaya ada di dada kita. Ya, tapi kalau kita sholat kemudian setelah itu mangkal-mangkal, ya ini percuma, enggak ada keimanan yang kita raih. Maka tidak mengapa kita pergi ke masjid yang lain untuk sholat tarawih. Sholat tarawih. Dan saya anjurkan tidak mengapa antum pergi ke imamnya ngobrol baik-baik. Ya. Apa bisa suara antum merdu mas imam ya? Coba dipelan-pelankan, jangan cepat-cepat ya. Saya lebih nikmat kalau sholatnya apa? Santai, jangan buru-buru. Ustaz, apakah masih boleh kita berpuasa sunnah pada Senin besok? Kalau orang terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa sunnah yang lainnya di bulan Sya'ban, meskipun sampai pada akhir Ramadan dia boleh berpuasa. Kata Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bi siyami yaumin wala yaumain. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lakukanlah. Jadi orang kalau sudah terbiasa puasa Senin Kemis, kebetulan tanggal 30 Sya'ban itu hari Kemis, enggak apa-apa dia puasa. Karena dia bukan puasa untuk menyambut Ramadan, tidak, tapi ini kebiasaan apa? Kebiasaan dia berpuasa, ya. Kalau ada pun seorang yang tidak biasa berpuasa, tahu-tahu dia berpuasa tanggal 30 Sya'ban karena ini ragu-ragu, jangan-jangan sudah 1 Ramadan, maka dilarang oleh Nabi. Ya, alladzi man shoma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, lebih afdal mana salat tarawih atau salat di sepertiga malam? Yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau salat tarawih 3 hari, ya, adalah di awal malam, Sebab dalam hadis Rasulullah SAW salat tatkala tinggal 7 malam, tatkala tinggal 5 malam, tatkala tinggal 3 malam. Rasulullah SAW salat dan beliau salat di awal malam, ya, di awal malam. Karena salat tarawih ini hukum asalnya salat malam itu di sepertiga malam terakhir, ini hukum asalnya. Fi jawfil lail, di tengah-tengah malam, ini hukum asalnya. Hukum asalnya salat malam itu seorang bersendirian, tidak salat berjamaah, agar seorang terbiasa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berkata, "Shallu bil lail wan nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang apa? Tidur. Karena tujuan salat malam agar seorang terbiasa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bulan Ramadan, Rasulullah SAW ingin menjadikan tarawih sebagai syiar. Ada maslahat lain yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi salat tarawihnya di awal malam. Ya, setelah salat Isya Rasulullah SAW salat. Pernah Rasulullah SAW salat sampai pergi sepertiga malam pertama. Pernah Rasulullah SAW salat sampai ya tengah malam. Rasulullah SAW salat sampai tengah malam. Waktu pada kalau tidak salah tatkala tinggal 5 hari bulan Ramadan. Mungkin malam ke-26 atau malam ke-25.
Rasulullah SAW sholat sampai lewat tengah malam. Berarti Rasulullah SAW itu sholat di awal malam, ya, bersama para sahabat. Jadi untuk sholat tarawih yang afdal adalah apa? Di awal malam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang ini untuk syiar dan untuk memudahkan masyarakat agar mereka mencintai sholat malam. Diharapkan nanti setelah Ramadan mereka terbiasa sholat malam. Tapi kalau antum sholat sendiri, misalnya antum bekerja ternyata tidak mungkin sholat malam, sholat tarawih bersama jamaah, ya sholat akhir malam lebih baik. Kalau antum ternyata tidak bisa tidak bisa sholat tarawih berjamaah. Ya, tapi kalau mampu sholat tarawih berjamaah tentunya yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shallama al-imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa, lalu di siang hari kita bermimpi basah? Kita junub, apakah puasanya batal atau gimana Ustaz? Tidak batal. Batal itu kalau mengeluarkan dengan sengaja, dengan onani ya, dengan masturbasi ya. Ini dengan melakukan hal yang membuat orang ejakulasi keluar mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau dia tidak sengaja, dia tidur atau mimpi indah terus keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Tinggal dia mandi junub kemudian dia laksanakan sholat. Ini pertanyaannya lagi, Ustaz, di bulan Ramadan ini kan banyak ibadah. Apa melamar di bulan Ramadan diperbolehkan atau dianjurkan bagi yang lajang? Ente punya duit ngelamar aja, jangan tunda-tunda. Ramadan ngelamar aja. Nanti khawatir tunda-tunda kemudian apa? Tidak jadi lagi ya. Ya tapi kalau konsekuensinya, resikonya kalau ente menikah di bulan Ramadan berat ya. Tadi nanti siang terasa lama ya. Ya tidak apa-apa, Anda boleh melamar, nanti menikahnya bulan Syawal kan bisa. Yang penting sudah booking. Sudah booking. Ya, tapi kalau ragu-ragu, Ustaz nanti dia diambil orang, nanti orang tuanya berubah pikiran, akhwatnya berubah pikiran, ketemu cowok lebih ganteng, ya udah ente sekarang aja embat, jangan tunggu-tunggu, yang tunda-tunda. Sekarang aja bismillah, ya. Tinggal bertakwa kepada Allah siang hari, jangan macam-macam ya. Ustaz, kalau kita belum mengqadha puasa Ramadan tapi sudah datang Ramadan lagi, gimana Ustaz? Hukum asalnya waktu mengqadha itu sampai akhir bulan Sya'ban. Tidak boleh seorang menunda sampai tahun berikutnya ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah tidak bisa mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Ini berarti Aisyah paham bahwasanya batasan mengqadha adalah sampai bulan Sya'ban. Kecuali orang tersebut menunda karena ada udzur. Contoh, dia tidak bisa mengqadha karena sakit. Atau dia safar terus, ada udzur syar'i sehingga dia tidak bisa mengqadha. Kalau dia tidak bisa mengqadha sampai bulan Sya'ban karena udzur syar'i, dia boleh mengqadha setelah Ramadan berikutnya, enggak ada masalah. Tetapi seandainya dia tunda-tunda tanpa ada udzur syar'i sehingga sampai Sya'ban belum selesai qadanya, maka tetap wajib bagi dia untuk mengqadha setelah Ramadan. Tetapi dia beristighfar karena penundaan itu merupakan dosa. Paham? Dia menunda tanpa ada udzur itu merupakan dosa. Tetap dia bayar utangnya, tetap dia mengqadha setelah Ramadan. Enggak ada masalah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat berfatwa, kalau ada orang tidak membayar qadanya sampai Ramadan berikutnya, maka dia membayar qada sekaligus fidyah. Ini pendapat sebagian sahabat ya. Silakan dilaksanakan, enggak juga enggak apa-apa karena itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kalaupun sudah lewat tetap hutang tercatat harus dibayar. Apakah wanita yang menyusui mengqadha atau membayar fidyah saja? Ini hukumnya sama antara wanita hamil dan menyusui ya. Tes ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udzur ya, udzur ada dua model ya. Udzur yang mungkin hilang. Yang kedua, udzur yang tidak mungkin hilang. Udzur yang mungkin hilang, contohnya safar
dan sakit. Yang mungkin sembuh ya, safar dan sakit. Uzur yang tidak mungkin hilang, contohnya tua. Kalau orang sudah tua, tidak mungkin muda lagi ya, tidak mungkin muda lagi. Nah, untuk uzur yang mungkin hilang, maka dengan qadha, bayar utang puasa. Adapun uzur yang tidak mungkin hilang, maka dengan apa? Fidyah. Ya. Nah, di antara uzur yang tidak mungkin hilang, para ulama mengatakan contohnya adalah sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya, susah tidak diharapkan kesembuhannya. Contoh, seorang dia masih muda, umur 50 masih muda, tapi dia ternyata kena penyakit gula, harus suntik insulin terus. Dan dia harus minum obat misalnya. Dia tidak mungkin tidak minum obat misalnya. Kalau dia minum obat batal karena dia minum dari mulutnya. Kalau suntik insulin tidak batal ya. Tapi kalau dia minum obat, dia harus minum obat pagi, siang. Ya. Maka dia tidak mungkin untuk berpuasa. Maka orang seperti ini bayar apa? Bayar fidyah. Ya. Nah, saya tanya sama antum sekarang. Pertanyaan, ya. Wanita hamil dan menyusui, ini kira-kira termasuk uzur yang mana? Uzur yang mungkin hilang atau uzur yang tidak mungkin hilang? Uzur yang mungkin hilang. Enggak mungkin wanita hamil terus, enggak mungkin. Enggak mungkin wanita menyusui terus, juga tidak mungkin. Maka dia masuk kepada uzur yang mungkin apa? Hilang. Maka secara kias seharusnya wanita hamil dan menyusui kalau punya hutang dengan mengqadha. Paham? Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Mereka mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui secara analogi, secara kias, maka harus diikutkan dengan uzur yang mungkin hilang. Tetapi ada pendapat lain seperti Syekh Albani rahimahullahu taala dan banyak ulama yang lain berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui cukup bayar fidyah, tidak usah mengqadha. Kenapa? Karena ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fatwa itu bisa antum lihat dalam tafsir At-Tabari, ya. Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan tentang wanita hamil dan menyusui, tut'iman wala taqdiyan. Kata Ibnu Abbas bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin dan tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha. Paham? Sehingga ada khilaf di sini, ya. Demikian juga sebagian ulama menganalogikan hamil dan menyusui dengan orang yang tua. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang mampu, yutiqunahu itu artinya mampu tapi berat sekali dalam bahasa Arab. Dia mampu tapi dia merasa keberatan. Orang tua kalau kita paksakan dia puasa dia mampu, tapi dia berat sekali. Umur sudah 60, 65, 70, kalau dia puasa dia bisa tapi dia berat. Nah, orang seperti jangan kita paksa. Ya udah kamu bayar fidyah saja. Nah, sebagian ulama mengatakan, nah kalau kita mau mengkiaskan, menganalogikan, hamil dan menyusui juga bisa dianalogikan dengan orang tua. Wanita hamil dan menyusui bisa puasa tapi berat. Entah berat bagi dirinya, entah berat bagi anaknya, entah berat bagi janinnya. Sehingga saya sendiri lebih condong kepada pendapat bolehnya fidyah. Secara mutlak, bolehnya apa? Fidyah. Cuma ya dari dua sisi, karena ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga sebagian orang berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui diikutkan dengan orang tua, karena Ibnu Abbas memandang walladzina yutiquna fidyah ini tidak mansukh secara total, tapi dia ayatnya dikhususkan dan dia mencakup orang tua, wanita hamil dan wanita yang menyusui sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya. Dari situ lebih hati-hati agar kita lebih hati-hati bagi wanita yang hamil dan menyusui, jika dia mampu untuk mengqadha maka hendaknya dia mengqadha. Jadi saya katakan wanita yang hamil dan menyusui kalau ternyata dia di kemudian hari mampu untuk mengqadha, maka hendaknya dia mengqadha supaya keluar daripada khilaf. Karena kalau dia mengqadha semua orang tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau dia bayar fidyah ada yang mengatakan tidak boleh. Harus mengqadha.
Jadi hukum asal wanita hamil dan menyusui berusaha untuk mengqadha. Kalau dia tidak mampu karena terlalu banyak utangnya, terlalu berat, maka silakan dia bayar fidyah. Contoh sederhana, seorang wanita tahun ini dia hamil. Dia tidak bisa puasa bulan Ramadan. Ternyata setelah hamil melahirkan, tahun depan dia menyusui anaknya. Dia mau puasa tapi kasihan anaknya. Kalau dia puasa anaknya, asupan gizinya, asinya sedikit. Jangan mendolimi anak. Akhirnya tahun depan dia puasa. Tahun kedua dia menyusui. Tahun ketiga dia menyusui lagi karena dia ingin menyusui anaknya sampai 2 tahun. Anak semakin besar, isapan susunya semakin kuat. Ya. Kalau puasa semakin repot lagi. Kemudian tahun keempat dia hamil lagi. Hamil lagi. Ya. Kemudian tahun kelima dia menyusui lagi. Tahun keenam dia menyusui lagi. Tahun ketujuh dia hamil lagi. Tahun ke-8 dia hamil lagi. Ada yang begitu, hamil lagi. Tahun ke-8 dia menyusui. Tahun ke-9 dia menyusui. Tahun ke-10 dia hamil lagi. Seperti gini kapan dia bayar utang? 10 tahun dia tidak puasa, berarti utang dia 300 hari, hampir setahun. Mau dicicil Senin Kamis susah juga, tidak gampang. Maka wanita yang kondisinya seperti ini karena suaminya produktif, kita bilang ya udah, ente bayar fidyah aja, ente bayar fidyah. Yang mampu diqadha, yang enggak mampu bayar apa? Fidyah. Sebagaimana fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana fatwanya juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu kira-kira mengenai masalah hamil dan menyusui. Ustaz, bagaimana hukum jual online ketika sedang i'tikaf? Haram. Ya. Wong sedang tidak i'tikaf saja, tidak boleh kita jual beli online dalam masjid. Rasulullah melarang orang jual beli dalam masjid, ya. Tidak ada berkahnya orang jual beli di masjid, apalagi sedang i'tikaf. Maka Anda kalau i'tikaf jangan buka lapak di masjid. Jangan, ya udah. Enggak boleh. Enggak boleh, libur dulu sementara, ya. Ya. Istri saya sedang hamil yang usia kandungannya masih muda. Bagaimana saat Ramadan ini Ustaz? Apakah diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa? Wanita hamil dan menyusui, dia mungkin mampu untuk berpuasa. Tapi dia tanya sama dokter. Dokter akan memeriksa fisiknya. Terkadang secara fisik dia mampu, tapi janinnya butuh asupan. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga tatkala dia berpuasa dia mampu, enggak ada masalah, janinnya bermasalah nanti. Ini saya pernah menghadapi masalah seperti ini, kasus. Ada seorang dia nekat berpuasa, jadinya bermasalah. Ya Allah, alam apa karena puasanya atau karena yang lain. Makanya Islam itu agama yang adil. Islam juga memperhatikan hak janin, hak anak, ya. Kalau seorang ibu berpuasa, anaknya sedang menyusui, dia mampu tapi anaknya akhirnya kehausan, air susu tidak keluar. Yang dia dolimi siapa? Anaknya. Maka Islam membolehkan dia berbuka. Ya karena kalau wanita berpuasa dia lapar, kalau dia lapar susah air susu keluar. Jadi apalagi kalau dikatakan sini bahwasanya kandungannya masih muda, saya sendiri tidak menganjurkan dia untuk apa? Berpuasa. Saya tidak menganjurkan dia untuk berpuasa. Khawatir nanti janinnya kekurangan gizi. Ustaz, kalau doa setiap malam Ramadannya berbeda-beda dan diyakini akan mendapatkan sesuatu. Misalnya malam pertama doanya ini diyakini akan mendapatkan sesuatu, malam kedua sesuatu yang lain, malam ketiga sesuatu yang lain. Apakah dalilnya? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Jadi ada doa khusus setiap malam Ramadan, ya. Malam Ramadan ini doanya ini, ini saya belum ketemu dalilnya seperti itu. Asalnya kita bebas. Kita berdoa, terutama tatkala kita sedang berpuasa. Kita berdoa. Karena doa bagi orang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, untuk fidyah boleh enggak dibayar sekaligus di awal Ramadan? Ingat, fidyah itu adalah membayar puasa yang batal. Maka tidak boleh seorang bayar fidyah kecuali ada sebabnya. Tidak boleh bayar fidyah kecuali ada sebabnya. Jika seorang misalnya dia hamil, kemudian dia tidak berniat tahun ini tidak berpuasa, maka jangan dia berfidyah di awal Ramadan. Kenapa? Dia belum batal. Paham? Jadi dia melakukannya kecuali setelah ada sebab. Contohnya ada orang ingin bayar zakat. Ternyata hartanya belum sampai nisab, berarti sebab bayar zakat belum ada. Nah, zakat yang dia bayarkan sementara hartanya belum sampai nisab itu bukan zakat karena sebabnya belum ada.
Paham? Seorang misalnya, saya mau bayar kafarah, saya mau membatalkan puasa, ingin berhubungan dengan istri saya. Saya bayar kafarah dulu, ya baru berhubungan belakangan. Ya nggak bisa, ya. Kalau ente melanggar dulu, baru ente bayar apa? Kafarah. Dosa sekaligus bayar apa? Kafarah. Jadi tidak boleh kafarah dibayar sebelum ada sebab. Oleh karenanya kalau orang ternyata harus bayar fidyah, maka misalnya dia sudah batal 3 hari, hari keempat dia yang sehari, hari keempat di pagi hari dia masih batal, dia boleh bayar 4 hari. Paham? Dia sudah batal 1 minggu, maka dia bayar untuk 1 minggu. Ya kalau begitu bagaimana Ustaz? Ya sudah bayar aja nanti kalau bulan Syawal. Setelah Ramadan selesai, bayar 30 hari. Cara fidyah dengan 2 cara. Cara pertama yang mudah, beli atau bikin sendiri nasi bungkus 30 bungkus yang mengenyangkan, makanan yang enak yang biasa kita makan, cari orang miskin bagi 30 orang. Ya, tukang ojek lah, tukang inilah, tukang anu lah, kasih semuanya. Ya, selesai. Ini cara yang mudah ya. Atau cara kedua, 1 hari utang kita dibayar dengan setengah sok. Kira-kira 1,3 kilogram beras. Jadi kalau kita punya utang 1 bulan, berarti kita harus bayar berapa? 3,9 kilo. 39 kilogram kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ada keluarga miskin mungkin 5 keluarga, kita bagi sebagian kita bagi kepada mereka. Azan kah? Ustaz, apakah boleh bercumbu dengan istri saat berpuasa membatalkan puasa? Boleh, tidak ada masalah. Apa enggak bisa dhahaba dhama'u terlebih dahulu? Langsung tembak istri, jangan. Ya, kalau kita bilang boleh, seorang kalau dia sudah syahwatnya menggebu-gebu tinggal tunggu azan, begitu azan langsung dia berhubungan dengan istrinya, ya enggak apa-apa. Sudah selesai, sudah batal. Enggak ada masalah. Tapi sebaiknya dia menjalankan sunat terlebih dahulu ya. Apa kan cuma sebentar makan korma, minum air, dhahabat dhama'u wa talatil uruqu wa sabatul ajr, insyaallah langsung loncat. Tapi akhirnya apa? Dia ketinggalan salat maghrib berjamaah. Ya udah salat maghrib dulu, pulang baru. Kelamaan Ustaz, saya sudah stres dari tadi ya sudah. Ya udah kalau begitu dilakukan saja, enggak ada masalah ya. Enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dianalogikan dengan idza hadarat ta'am ya. Kalau sudah la salata idza li hadrati ta'am, tidak ada salat jika makanan sudah tersedia. Jadi kalau orang sudah sangat lapar terus makanan di hadapan dia, kemudian qomat, kata Nabi makan dulu. Kenapa? Kalau dia pergi salat, nanti dia gelisah pikirannya ke makanan. Imamnya dianggap lama sekali imam, padahal dia lapar. Nah sama, dia sudah stres dari tadi pengantin baru, istrinya sudah siap, kemudian azan, kemudian dia pergi sholat dulu, wah gelisah dia. Ya sudah, apa lagi? Ya. Tapi latih diri, seorang melatih diri, mengatur apa hal tersebut ya. Sudah azan kan? Taib, sampai di sini saja kajian kita ya. Atau azan dulu, azan kita lanjutkan sebentar. Azan dulu, nanti baru kita sholat. Silakan azan. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana mengenai penentuan bulan Ramadan? Ada sebagian orang sudah menentukan awal Ramadan sebelum melihat hilal. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Jadi penentuan awal bulan ya secara umum dilakukan oleh orang-orang ada 2 metode. Pertama, metode ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini namanya metode. Yang kedua, metode wujudul hilal, kurang adanya hilal. Yang dalil-dalil menunjukkan bahwasanya metode yang benar adalah metode ini. Bahkan ini ijma' ulama. Ini metode muncul belakangan adanya hilal. Adapun para sahabat, para tabi'in ya, mereka menggunakan metode ru'yatul hilal karena Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Fa in gumma 'alaikum fa akmilu fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, lebaranlah karena melihat hilal. Kalau hilalnya terhalangi, ada awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi dalil menunjukkan masalah menentukan bulan awal bulan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada namun tidak terlihat. Contohnya ini kata Nabi, fa in gumma 'alaikum, kalau ternyata hilalnya tertutup, ada tapi enggak kelihatan, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain, wa in hala bainahu wa bainakumus sahab. Kalau ternyata ada yang menghalangi antara kalian dengan hilal, hilalnya sudah ada, tapi ada awan yang menghalangi kata Nabi, maka sempurnakan bulan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal atau tidak, tapi terlihatnya hilal. Hal ini berbeda dengan waktu sholat. Kalau waktu sholat kita boleh menggunakan hisab, karena yang jadi patokan adalah letak matahari, bukan terlihatnya matahari. Yang penting letaknya apa? Matahari. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat dengan bergelincirnya matahari. Nah, bergelincirnya matahari ini bisa kita ketahui dengan apa? Hisab. Bisa diketahui dengan hisab. Tetapi terlihatnya hilal atau tidak bisa dengan hisab, harus dilihat langsung. Paham? Sama seperti gerhana matahari. Gerhana matahari mungkin saja terjadi tapi kita enggak lihat. Maka tidak disunahkan kita salat gerhana. Contoh, mungkin ada gerhana tapi enggak lihat kenapa tertutup dengan awan, atau gerhananya ternyata tertutup dengan gunung yang tinggi. Gerhananya ada, tapi tutup dengan gunung yang tinggi. Enggak ada gerhana berarti kita tidak lihat, maka tidak perlu salat gerhana. Paham? Ini berkaitan dengan apa yang kita lihat. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode terlihatnya hilal, ya. Hisab ada fungsinya enggak Ustaz? Ada fungsinya. Hisab itu membantu untuk mengetahui hilal mungkin dilihat atau tidak. Ya, sekedar membantu, dan metode hisab juga macam-macam. Sebagai contoh, ya, saya katakan bagaimana cara melihat hilal? Jadi seorang tatkala ingin melihat hilal, dia pergi ke pantai di Cakrawala, dia tunggu matahari tenggelam. Karena hilal dilihat tatkala matahari sudah tenggelam. Begitu matahari mulai turun, mulai tenggelam, maka semua lihat hilal di sini. Kalau hilalnya dekat matahari ini ada aturannya, macam harus jarak dari matahari sekian dan macam-macam. Saya juga kurang pakar dalam masalah ini, tapi ada aturannya, ya. Intinya kalau hilal itu baru jaraknya, hilal misalnya sangat tipis, ya. Bulan sabit sangat tipis, jaraknya baru 1 derajat, hilalnya menurut hisab, hilal ini akan muncul 1 derajat begitu matahari tenggelam, hilalnya muncul, ini hilalnya kecil ini 1 derajat di atas Cakrawala. Ini berarti apa? Berarti hilal ini hanya 4 menit di Cakrawala, kemudian dia turun ke bawah. Kemudian dia hilang, paham? Dia hanya berada di Cakrawala cuma 1 derajat 4 menit. Kalau 2 derajat 8 menit, paham? Nah, kalau ternyata dia berumur baru 1 derajat, berarti hilalnya sangat tipis, bulannya sangat tipis, sabitnya sangat tipis, dan dia cuma sebentar. Untuk melihatnya enggak mungkin. Kenapa? Karena cahaya matahari yang baru tenggelam masih kuat, masih ada cahaya matahari di sini, sehingga menutupi hilal tersebut enggak mungkin kelihatan. Demikian juga halnya kalau hilalnya sudah naik sedikit, di sini hilalnya sudah agak besar misalnya, sudah agak besar di sini 2 derajat. Ini pun susah untuk dilihat. Memang hilal bisa kita lihat dalam waktu 8 menit kita cari hilal tersebut, tetapi dia masih kalah dengan cahaya matahari yang baru apa? Tenggelam. Tapi kalau hilal sudah lebih dari 2 derajat, sudah 3 derajat, ini kemungkinan besar untuk terlihat ada. Paham? Kenapa hilalnya sudah semakin besar dan dia lama di Cakrawala, bisa jadi 12 atau 12 derajat. Kemungkinan untuk lihat semakin besar. Paham? Itu pun kalau ada awan ya sudah. Maka kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan menurut orang yang pakai metode wujudul hilal, seandainya hilal baru setengah derajat,
di atas cakrawala, baru 2 menit sudah hilang. Menurut perhitungan mereka hilal sudah ada atau belum? Sudah ada, meskipun setengah derajat. Maka mereka berpuasa besoknya. Kita bilang hilalnya ada enggak? Kata mereka ada. Mana buktinya? Ya kita sudah hitung. Kelihatan enggak? Ya enggak mungkin kelihatan. Paham? Terus gimana? Ya pokoknya ada. Ya ini beda. Padahal kata Nabi, namanya puasa dengan melihat apa? Hilal. Dan seperti ini repot, baru setengah derajat, baru mungkin 0,01 derajat, yang penting di secara perhitungan ada, besok mereka puasa. Ya. Maka saya katakan hisab itu membantu tapi bukan menentukan. Hisab itu membantu tapi bukan menentukan. Dan bahkan pernah terjadi di fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, ada sebagian negara sudah memastikan secara hisab enggak mungkin terlihat hilal. Ternyata tahun itu hilal kelihatan. Jadi masalah hisab ini adalah perkara yang dzon, masih persangkaan. Lagi pula metode hisab juga bermacam-macam. Ada hisab kuno, ada hisab modern. Modern pun ada beberapa model, beberapa metode. Padahal kita tidak boleh berpuasa kecuali di hari yang yakin. Faham? Kita yakin besok 1 Ramadan. Kalau ternyata masih keragu besok 1 Ramadan atau tidak, maka kita tidak boleh berpuasa. Paham sampai di sini? Maka kesimpulannya kita nunggu saja pengumuman dari pemerintah. Karena pemerintah menggunakan metode melihat apa? Hilal. Taib, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara Isya dan Tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap ba'da maghrib sampai Isya setiap hari Minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih, maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama, banyak orang yang gitu ya, makanya ya udah selesai sholat sampai selesai, habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, itu lebih afdal ya. Enggak usah panjang-panjang. Ustaz, bagaimana hukum sholat tahajud membaca Al-Quran dengan mushaf? Tidak mengapa. Sholat tahajud sambil megang apa? Mushaf. Demikian saja para hadirin kajian kita. Masih banyak pertanyaan tapi tidak bisa jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.